Halo sobat anime, waktunya Feng Hao lagi cuy. Tinggal beberapa part lagi sebelum mentok. Iya, ini mentok beneran cuy. Waduh. Ya udah yuk kita gas lagi dah Feng Hao-nya. Langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya setelah mundurnya Senior Ren untuk mengikuti turnamen final. Di sini Feng Hao dia akan menghadapi bocah iblis ini, di mana dia akan menghadapinya satu lawan satu. Dan melihat keduanya yang telah naik ke atas arena, di sini Feng Hao dia berujar, sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita berpisah di area makam kuno, dan aku tidak berharap dapat melihat kau di tempat ini, ucap dari Feng Hao. Dan dari apa yang aku lihat di dalam pertandinganmu yang sebelumnya, sepertinya kau telah meningkat dengan sangat bijak, ucap dari Feng Hao yang sepertinya dia kenal dengan bocah ini. Walaupun sebenarnya gue juga lupa cuy, kapan orang ini ketemu. Waduh. Tapi di sini bocah hitam ini dia mengatakan kau sepertinya kau pun sama. Sepertinya kau telah meningkat cukup pesat. Tapi kau tahu, di dalam sebuah pertandingan cuma ada satu yang sebagai juara. Dan jika kau tidak takut bertanding dengan diriku, ayo kita bertanding sampai habis, ucap dari bocah itu yang membuat kini tiba-tiba saja Feng Hao dia pun langsung datang melayangkan salah satu tinjunya. Dan melihat Feng Hao datang, di sini bocah ini dia pun sama, dia langsung menyiapkan tinjunya untuk dapat beradu kekuatan di antara keduanya, yang membuat Feng Hao dia sempat terdorong beberapa langkah. Dan melihat kekuatan yang diberikan oleh bocah itu membuat Feng Hao berpikir, energi yang dimilikinya sangatlah kuat. Apa yang terjadi dengan dirinya? Pikir dari Feng Hao. Namun untuk Feng Hao setelah dia terdorong beberapa langkah, dia pun kembali maju untuk kembali melayangkan salah satu tinjunya. Tapi begitu Feng Hao dia akan mendekatinya, tiba-tiba saja Feng Hao pun terdorong dengan kekuatan esensi yang dilepaskan oleh bocah hitam itu. Dan melihat aksi yang cukup merugikan bagi Feng Hao membuat Senior Long dia pun merasakan ini sangat berbahaya untuk Feng Hao. Dan jika Feng Hao kalah, maka dirinya bakal dalam bahaya karena nantinya dia bakal kena hantam sama instruktur Liu. Tapi untuk Senior Shi dia mengatakan kalau ini masih tahapan awal dan masih terlalu awal untuk dapat melihat siapa yang akan memenangkan pertandingan itu. Namun untuk Feng Hao dia pun sadar memang kalau bocah yang ada di depannya ini lawannya ini sangat kuat, dan dia adalah pemilik tubuh ilahi tertinggi milik dunia bawah, pikir dari Feng Hao. Maka itulah di sini Feng Hao pun sadar kalau dia tidak lagi mungkin dapat menggunakan kekuatan biasa. Maka itulah dia harus menggunakan kekuatan yang sejatinya, dan itu membuatnya kini mengeluarkan teknik padang miliknya dan langsung melompat ke udara dan menyiapkan serangannya. Dan melihat Feng Hao yang mengeluarkan padang miliknya membuat bocah ini dia pun sama. Dia akhirnya mengeluarkan salah satu item miliknya yang membuat dirinya langsung melepaskannya. Namun dengan teknik teleportasinya Feng Hao dapat menghilang. Menghilang dalam sekejap. Dan melihat Feng Hao yang dapat lolos dari sergapan bocah ini jelas membuat mereka, para penonton yang melihatnya, mereka pun bingung kemana Feng Hao dia pergi. Anak itu kemana dia? Apakah dia memiliki bakat spasial? Pikir dari para penonton. Dan itu juga membuat bocah ini dia berpikir, apa? Bakat spasial? Bakat spasial apaan? Atau ini hanyalah kemampuan dia untuk bersembunyi? Pikir dari bocah ini. Tapi di sini dia pun sadar kalau ini cukup berbahaya karena lawannya bukan kaleng-kaleng, dan itu membuatnya langsung lapisi tubuhnya dengan armor tempur miliknya. Dan tebakan dari bocah itu benar adanya karena tiba-tiba saja kini terjadilah sebuah robekan ruang tepat di belakangnya dan langsung melancarkan sebuah serangan yang dapat dihindarinya dengan cukup telak. Bahkan saat ini tidak cuma satu robekan ruang, tapi ada beberapa robekan ruang dan juga ada sebuah serangan yang muncul secara bersama-sama. Dan melihat hal itu jelas membuat para penonton mereka menjadi heboh. Anak itu ternyata dia memiliki banyak kemampuan yang dia sembunyikan, ucap dari Senior Long yang sangat antusias. Sedangkan di arena sendiri untuk bocah hitam ini dia pun tertawa melihat trik kecil yang dilepaskan oleh Feng Hao. Karena memang dengan trik-trik itu di sini bocah ini masih dapat menghancurkannya. Tapi ketika dia sedang fokus menghancurkan bila-bila kecil itu, di sini Feng Hao pun datang dari belakang dan langsung melepaskan padang miliknya. Tapi untuk bocah ini dia pun tahu kalau ini akan sangat menyenangkan, dan dia langsung memutarkan badannya untuk dapat beradu kekuatan padang di antara mereka berdua. Dan kali ini serangan yang dilepaskan oleh Feng Hao cukup kuat, dan itu membuat bocah ini dia sempat terdorong beberapa langkah.
Ternyata dia memiliki beberapa trik lainnya lagi. Dan dia hampir saja menghancurkan pertahanan defense milikku. Ucap dari bocah ini sembari terdorong ke area belakang. Sedangkan untuk Feng Hao dia pun kembali masuk ke dalam distorsi ruang yang dia ciptakan dan kembali melepaskan beberapa bilah kecil, dan itu jelas membuat bocah ini dia benar-benar kesal. Kau kembali lagi menggunakan trik licik itu. Tidak ada gunanya kau bersembunyi di depanku. Maka dari itulah di sini dengan menggunakan esensi dari Shura, bocah ini melepaskannya esensinya ke segala arah, dan itu memaksa Feng Hao untuk dapat keluar. Ya, di sini Feng Hao pun tahu kalau dia telah masuk ke dalam domain milik lawannya, dan itu membuat dirinya cukup sulit untuk dapat berpindah ruang. Maka dari itulah di sini Feng Hao dia memutuskan untuk bertanding langsung dari depan dengan cara mengeluarkan teknik tangan surgawi miliknya dan langsung diarahkan ke arah bocah hitam itu. Dan melihat teknik tangan surgawi itu datang, di sini bocah hitam dia pun langsung menebasnya dengan salah satu item yang ada di tangannya itu, dan dia sangat yakin dengan jumlah energi yang dilepaskan oleh Feng Hao, dia tidak mungkin dapat menyakitinya. Tapi untuk mereka yang menontonnya, para panitia, mereka juga tidak percaya kalau ternyata para murid-murid ini mereka memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Anak itu. Jika Feng Hao dia tidak memiliki kartu traf di tangannya lagi, aku takut dia akan benar-benar kalah. Ucap dari panitia. Tapi untuk mereka sendiri yang ada di atas arena, ya mereka masih terlihat cukup imbang. Ada apa? Apakah cuma hanya itu yang dapat kau lakukan? Bocah hitam ini. Namun melihat Feng Hao yang sudah diam, membuat bocah ini dia kini mencoba melakukan inisiasi dengan cara melepaskan teknik esensi miliknya, yang membuat kini dari bawah sana muncul beberapa bayangan yang langsung mencoba menghajar Feng Hao dari bawah. Tapi ya, Feng Hao dia dapat menghindarinya dengan cukup mudah dengan teknik spesial miliknya dan langsung melepaskan beberapa serangan untuk mencoba menghentikan teknik aneh itu. Tapi di sini Feng Hao yang berhasil lolos dari sergapan para makhluk-makhluk bayangan membuatnya juga sedikit kesal karena saat ini dia terlihat seperti sedang diuber-uber oleh para zombie. Wah, apa-apaan ini? Banyak sekali dari mereka dan ini tidak ada habisnya. Dan jika aku terus menghadapinya, ini benar-benar hanya akan menguras tenagaku, pikir dari Feng Hao. Dan ini membuat Feng Hao pun kesal dan bingung tentang apa yang harus dia lakukan. Karena saat ini Feng Hao dia merasa kalau dirinya hanya dapat menggunakan kekuatan esensi petir miliknya doang, sedangkan beberapa item lagi elemen lainnya belum dapat ia kuasai dengan sepenuhnya. Jika tidak, pastinya dia dapat dengan sangat mudah menghabisi mereka semua. Tapi di sini Feng Hao dia mencoba mengingat tentang apa yang telah dilakukan oleh senior Shi sebelumnya dalam hal pemahaman metode elemen api. Maka itulah di sini Feng Hao dia mencoba mengingat tentang apa yang dilakukan oleh senior Shi. Namun dengan kemampuan tubuh ilahi tertinggi yang dia miliki, Feng Hao dia dapat memahami sebuah metode dengan sangat-sangat cepat, dan seketika kini di atas kepalanya ataupun sebuah kristal yang menunjukkan mereka yang ada di ranah lainnya mulai bercahaya. Namun melihat Feng Hao yang terdiam membuat para bayangan itu mereka pun datang mencoba menghajar Feng Hao dari depan. Dan untuk bocah hitam itu dia datang dari belakang dan dia langsung meniat menghajar Feng Hao dan terkena. Ya, Feng Hao pun terkena di bagian punggungnya, dan melihat Feng Hao yang terkena serangan itu dengan sangatlah jelas membuat rekan-rekannya mereka pun sangat panik. Dan mereka juga berpikir tentang apa yang sedang dilakukan oleh Feng Hao dan kenapa Feng Hao tidak menghindar. Entahlah, aku juga tidak tahu. Mungkin saja apakah Feng Hao tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan, pikir dari senior Long. Namun untuk mereka yang lainnya pula, mereka juga tidak percaya dengan apa yang mereka lihat, dan itu membuat mereka berujar, itu lihat, anak itu dia memiliki esensi berwarna emas. Jadi apakah dia benar-benar hanya akan kalah? Ucap dari mereka yang melihat pertandingan itu. Karena memang saat ini untuk Feng Hao ya, walaupun punggungnya terluka, tapi esensi yang dipancarkan oleh tubuh Feng Hao juga cukup kuat dan juga menyala, yang membuat bocah hitam ini dia pun sadar kalau sepertinya anak yang dia lawan ini bukanlah orang biasa, dan sepertinya anak ini dia telah mewarisi sesuatu yang sangat luar biasa.
Karena saat ini dia dapat melihat esensi yang dipancarkan oleh Feng Hao berwarna emas, tidak seperti esensi orang biasa. Anak ini dia ternyata lebih kuat daripada yang aku bayangkan, pikir bocah ini lagi. Dan tahu kalau Feng Hao adalah orang yang sangat berbahaya, maka dari itulah dia pun kini langsung menyuruh beberapa teknik lainnya lagi untuk segera menghabisi Feng Hao. Begitu memiliki sebuah kesempatan, ya, para bayangan cepat habis dia. Maka dari itulah kini para bayangan-bayangan miliknya, teknik-teknik itu mencoba menghajar Feng Hao dari belakang. Tapi uniknya Feng Hao tetap tidak bergerak, dan itu jelas membuat putrinya Meng Er dia pun nangis. Dia pun nangis melihat ayahnya diperlakukan seperti ini. Kenapa ayah? Kenapa kau seperti itu? Kenapa kau diam saja? Iya, ucap dari Meng Er. Begitu juga dengan senior, bukan senior, instruktur Liu. Dia pun bingung tentang apa yang sedang dipikirkan oleh Feng Hao. Kenapa? Kenapa kau hanya berdiam diri? Kenapa kau tidak melawan? Pikir dari senior. Senior lagi, instruktur Liu. Waduh. Di sini untuk Feng Hao sendiri memang saat ini dia hanya diam saja ketika dia dihajar terus-terusan dari belakang, sebelum pada akhirnya Feng Hao dia pun mendapatkan sebuah momentum untuk dapat membuka 9 meridian Dao, dan dari itu juga dapat memancarkan energi yang sangat luar biasa yang membuat para bayangan itu seketika mereka semua langsung hancur. Dan itu juga membuat mereka yang ada di tempat ini yang menonton pertandingan ini jelas mereka pun bingung dengan apa yang telah terjadi. Apa yang terjadi? Anak itu, dia telah mencapai ranah sains tingkat 2. Apakah dia melakukan penerobosan di tengah-tengah pertandingan? Ucap dari mereka yang sedang melihat pertandingan itu. Dan untuk Feng Hao, ya, memang dia memiliki aura yang lebih kuat dari yang sebelumnya. Dan mereka berpikir apakah anak ini kembali mendapatkan teknik lainnya lagi. Karena memang Feng Hao cukup mengerikan. Dan hal itu juga disadari oleh Pak Tua ini. Teknik rahasia jenis apa yang dia dapatkan dan dia gabungkan hingga memiliki banyak atribut yang berbeda, pikir dari Pak Tua ini. Di mana Pak Tua ini dia juga berujar, hanya orang yang memiliki kekuatan tubuh ilahi tertinggilah yang dapat menahan konstitusi agung. Dan sejatinya cuma ada 3. Apakah anak ini dia mewakili kekuatan keempat yang baru saja muncul? Tidak mungkin, pikir dari Pak Tua ini. Namun untuk Feng Hao yang saat ini memang masih dalam proses pemurnian membuat lawannya dia berujar, tampaknya dia masih dapat melawan, pikir dari bocah ini. Maka dari itulah dia kembali mengirimkan beberapa bayangannya untuk segera menghajar Feng Hao. Tapi untuk Feng Hao setelah dia meningkatkan level kultivasinya, mudah saja bagi dirinya untuk dapat menghancurkan mereka semua. Dan kini Feng Hao dia mulai kembali beraksi, dan jelas melihat Feng Hao yang kini sepertinya akan mulai mendominasi pertandingan, jelas membuat mereka yang menontonnya sangat bersemangat, terutama ya senior Long. Ya, bagus, aku tidak salah menilaimu. Wah, baju terus senior Feng, ucap dari bocah Long yang begitu bersemangat. Dan untuk senior Shiha, dia malah curiga dengan si bocah Long ini, kenapa dia tiba-tiba menjadi seperti ini. Sedangkan untuk lawannya yang melihat Feng Hao dapat menahan serangannya, kini dia pun kembali menarik beberapa pasukan bayangannya, dan dia juga berpikir bagaimana bisa anak ini dia telah sembuh sepenuhnya, bahkan lebih kuat daripada yang sebelumnya. Anak ini, apakah ini semua memang strateginya berpura-pura lemah terlebih dulu dan kini mencoba menjadi lebih kuat? Pikir dari bocah ini yang berpikir apakah Feng Hao bermain seperti superhero yang awalnya lemah dan akan menjadi beringas ketika di akhir-akhirnya. Waduh. Dan untuk Feng Hao tiba-tiba saja dia menggunakan teknik spasialnya kembali dan menghilang dari pandangan bocah ini dan langsung memberikan sebuah luka kecil di pundak dari bocah hitam ini yang bingung dari mana serangan itu datang. Tidak cuma sekali tapi berkali-kali serangan tiba-tiba saja datang, dan itu membuatnya terluka. Dan ya, lagi-lagi serangan yang sama pun datang, dan itu lebih intens lagi. Dan jelas hal itu cukup berbahaya untuk dirinya jika dia terus berada di dalam tekanan yang seperti ini. Dan untuk mereka yang melihat pertandingan ini, mereka pun tidak percaya kalau ternyata bocah hitam itu akhirnya dapat sedikit terluka. Apakah dia bisa cedera? Bahkan mereka juga tidak percaya kalau sepertinya Feng Hao dapat menembus pertahanan bocah hitam itu. Namun untuk bocah hitam itu dia juga kesal ketika pertahanannya dapat tertembus, dan itu membuatnya melepaskan kekuatannya lagi dan berujar, "Kau, apakah kau pikir ini dapat mengalahkanku? Tidak akan." Iya, bocah ini dia pun kembali melepaskan kekuatan yang lebih lagi, dan itu jauh mengerikan. Tekanannya sangat
mengerikan. Bahkan untuk mereka yang nonton aja, mereka pun juga tahu kalau energinya sangat-sangat merusak dan juga cukup mengerikan. Tapi untuk Feng Hao, ya dia mah bodoh amat cuy. Dia langsung melompat dengan teknik tangan surgawinya lagi datang, dan kali ini justru pasti lebih kuat lagi. Dan melihat serangan itu datang di sini, bocah ini pun bersiap untuk dapat menghancurkannya untuk yang kesekian kalinya. Tapi untuk kali ini dia pun sadar kalau sepertinya teknik yang dimiliki oleh Feng Hao sangat mengerikan, dan begitu dicoba hancurkan oleh dirinya ternyata tidak berhasil. Dan untuk Feng Hao, ya ini adalah sebuah kejutan dari diriku, karena teknik tangan surgawi miliknya tidak hanya menghantamnya tapi juga memberikan sedikit letupan yang membuat lawannya langsung tersungkur. Tapi melihat lawannya tersungkur, di sini Feng Hao tidak hanya akan melepaskannya, dia langsung mengeluarkan tangan surgawi miliknya lagi yang lebih banyak lagi dan terus menghantamnya terus-terusan. Dan itu membuat panitia mereka pun sadar kalau ini sangat berbahaya untuk bocah hitam, dan mereka memutuskan untuk menghentikan pertandingan ini. Sudah berhenti, ucap dari panitia, yang membuat Feng Hao yang ada di atas sana dia pun langsung menarik teknik tangan surgawi miliknya, dan jika dipaksakan tentu bocah itu benar-benar akan binasa. Dan karena pertandingan telah usai, di sini sebagai sikap sportif Feng Hao pun datang turun dan mengucapkan ya terima kasih atas pertandingannya. Melihat hal itu jelas membuat bocah ini dia juga kesal, tapi ya dia juga sudah cukup oke lah. Di mana itu membuatnya berujar, ya ini adalah memang kesalahanku karena aku terlalu lemah dan kau terlalu luar biasa. Ucap dari bocah itu yang memang agak sedikit ternyata dia sportif juga cuy. Tapi untuk senior lang, ya dia tentunya sangat-sangat senang melihat Feng Hao dapat memenangkan turnamen ini, yang artinya dia bakal lolos dari hukuman instruktur Liu, dan tentunya dia juga kaya raya karena dia telah menaruh semua poin kontribusinya ada di pihak Feng Hao. Waduh. Dan untuk teman-temannya yang lainnya, lebih tepatnya ciwi-ciwinya, tentunya mereka bersemangat dan juga bersorak gembira. Bahkan untuk Lan Er, dia sampai meneteskan air mata karena dia tahu perjuangan milik Feng Hao sangat luar biasa. Tapi untuk mereka, para penonton yang lainnya, mereka juga tidak percaya dengan apa yang telah terjadi di atas arena. Mereka berpikir bagaimana bisa anak itu dia dapat menang. Wow, 8 Meridian Dao itu dia dapat mengalahkan kartu truf milik mansion sebelah. Wah, gila. Apakah sepertinya umat manusia kini mereka ada di peringkat pertama? Ya, berbagai macam argumen dan juga asumsi dikeluarkan oleh para penonton. Begitu juga dengan Junior Mo. Dia tidak percaya dengan apa yang dia lihat karena ini tidak sesuai dengan ramalan yang dia lihat. Ya, tidak sesuai dengan takdir surga, dan itu membuatnya berujar, hei, bagaimana bisa ini dapat terjadi? Bahkan langit juga belum berubah, dan kenapa orang itu dia dapat kalah? Ucap dari senior Junior Mo. Tapi di sini untuk kakaknya dia berujar, hei, apa yang kau lihat memangnya? Tidak, lampu di langit masih bercahaya kak. Ya, hal itu pun juga dibenarkan oleh gadis Shu, karena memang saat ini dia masih juga melihat langit masih bercahaya merah, yang artinya apakah ini bukan tanda milik orang-orang berasal dari klan Ashura? Namun ya terserah apapun itu, di sini panitia mereka telah memutuskan pertandingan dan juga kemenangan untuk Feng Hao, dan mereka orang-orang tua ini akhirnya dia mengumumkan mendeklarasikan kalau juara turnamen kali ini adalah orang yang berasal dari Akademi Seng Tian, yang artinya Feng Hao adalah pemenang turnamen ini, yang artinya Feng Hao telah memenangkan turnamen ini untuk semua umat manusia. Ya, putrinya sungguh sangat senang dan juga bangga tentunya. Namun untuk para orang-orang tua, mereka tidak akan dapat melepaskannya begitu saja, di mana Pak Tua ini dia meminta kepada para direksi untuk segera mencari dan menginvestigasi, karena jika saja ada mata-mata dari pihak lainnya untuk segera habisi dan juga jangan beri ampun. Dan kita harus melindungi anak-anak ini dan jangan menyebarkan informasi ini untuk dunia luar, karena ini akan lebih baik. Ucap dari Pak Tua ini yang sepertinya memang ada pihak lainnya lagi yang akan menjadi musuh bagi mereka. Pastinya pihak yang lebih kuat lagi. Dan ya, sedangkan di sisi lainnya, di sebuah mansion di wilayah selatan, ada seorang pria yang melaporkan tentang apa yang telah terjadi di pertandingan
Akademi A, pertandingan 3 mention. Tapi orang itu yang memberikan laporan kalau saat ini umat manusia telah memenangkan pertandingan. Dia dihajar oleh seorang pria tua yang merupakan pimpinan dari Mansion Selatan. Di mana orang tua ini dia berujar, kita telah menyusup di antara manusia selama waktu yang sangat lama. Tapi kenapa kita dapat dikalahkan seperti ini? Ucap dari Pak Tua itu, dan dia meminta kepada bawahannya ini untuk bertanggung jawab dan menyelesaikan semua misi yang akan diberikan oleh orang tua ini. Dan sepertinya ini adalah musuh yang dibicarakan oleh Pak Tua sebelumnya. Ya, mungkin itu aja untuk part kali ini dan sampai jumpa di part selanjutnya. Dan sorry to say kalau misalnya banyak salah translate karena aing translate sorangan cuy. Jadi ya gitulah, kalau misalnya ada salah-salah translate ataupun ya kalian juga kurang puas, kalian bisa baca sendiri. Waduh, ini di chapter 500 berapa ya? Ya 500-an lah. Dan ini adalah satu part sebelum mentok cuy, karena memang satu part lagi mentok. Waduh. Dan sampai jumpa di part selanjutnya. Bye, thank you. Gua ngerekam ini di hari Sabtu cuy, tanggal 7. Ini rilis tanggal berapa nggak tahu lah. Dah gitu aja, dan sampai jumpa di part selanjutnya. Bye, thank you.